Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah berada dalam kondisi yang sehat. Karena itu di malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya 58 ayat 13 dan ayat 14. Untuk itu mari kita buka untuk mempersiapkan bacaan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarkan Alkitab itu terbuka, lalu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang merupakan pedoman bagi kehidupan kita dari hari ke hari. Kami tidak mampu untuk memahami kehendak-Mu. Karena itu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi, kami mohon memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat memperlakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya hamba-Mu ini dapat menyampaikan dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan ayat 14 yang menyatakan menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita hari ini dengan judul menghormati hari Sabat. Tetapi dalam SBU temanya motivasi beribadah. Sebetulnya dua kalimat ini tidak terlalu berbeda jauh. Dua-duanya menyangkut hari Sabat. Kenapa Nabi Yesaya menyampaikan hal ini kepada umat Israel? Karena umat Israel ini memahami betul hari Sabat, tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak lakukan dengan baik dan tidak dilakukan juga dengan benar. Makanya kalau kita baca di ayat judul pasal 58 ayat pertama itu mengatakan bahwa kesalehan yang palsu dan yang sejati. Artinya orang saleh tetapi
lakukan hal-hal yang palsu, saleh yang palsu, tetapi itu terus-menerus dilakukan. Sehingga Nabi Yesaya mengecam golongan-golongan atas di Yerusalem. Mengecam dengan keras karena tidak menghormati hari Sabat. Makanya Nabi Yesaya mengharapkan bahwa umat Tuhan itu harus menghormati hari Sabat. Ayat 13 katakan begini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, itu apabila yang kedua. Apabila yang ketiga, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini berarti bahwa umat Israel menginjak-injak hukum Sabat. Kalau bicara tentang Sabat itu di dalam Perjanjian Lama, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ketika diutus Yesus, kemudian Yesus bangkit, di hari kebangkitan itu kita memahaminya sebagai hari Sabat, hari Minggu, di mana kita harus beristirahat dan kita melakukan ibadah. Kita mengabdi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, berarti umat Israel itu masih tetap menginjak-injak hukum Sabat. Mereka tidak melakukan hukum Sabat dengan sebenar-benarnya, dengan setulus-tulusnya. Tuhan saja menguduskan hari Sabat, memberkati dan menguduskannya. Artinya Tuhan juga menginginkan umat Tuhan itu juga harus menghormati hari Sabat, beribadah di hari Sabat. Kemudian yang kedua, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Umat Tuhan ini melakukan hari Sabat tetapi untuk kenikmatan mereka sendiri. Bukan kenikmatan bersama Tuhan, tetapi kenikmatan sendiri. Kalau kenikmatan bersama Tuhan berarti itu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Tetapi yang dilakukan oleh umat Tuhan, mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam hari Sabat. Makanya apabila yang ketiga, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, umat Tuhan ini selalu tidak menghormatinya dan tidak menjalankan segala acara-acara yang mereka selalu melakukan acara-acara mereka, tetapi mereka tidak menghormati hari Sabat, mereka tidak terlibat dalam hari Sabat, tidak masuk dalam hari Sabat, tidak menguduskan hari Sabat. Tetapi apa yang mereka lakukan kalau mereka menghormati, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau umat Tuhan itu menghormati hari Sabat atau hukum Sabat
dan mereka mengabdi kepada Tuhan di hari Sabat, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Maka umat Tuhan itu akan bersenang-senang karena Tuhan. Bukan senang-senang karena diri sendiri, bukan senang-senang karena persekutuan mereka, atau bukan senang-senang karena urusan mereka. Tapi bersenang-senang karena Tuhan. Ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit. Jadi melintasi dengan kebahagiaan, melintasi, jadi persoalan apapun yang saudara alami, Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Bapak Ibu yang kekasih, karena itu bukit setinggi apapun, pasti Tuhan pasti di sini dikatakan bahwa aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit. Jadi yang sulit pun engkau pasti akan melakukannya karena Tuhan. Dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub dan bapa leluhurmu. Bapak Ibu Saudara kekasih. Artinya kalau menghormati hari Sabat, melaksanakan hari Sabat dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, datang kepada Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan, maka dia akan memberi makan dari milik pusaka Yakub. Artinya Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan umatnya berkecukupan. Jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan pasti menolong. Umat Tuhan tidak akan kelaparan. Kalau kita baca selanjutnya lagi, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dan ini yang Tuhan katakan, bukan manusia katakan. Tapi Tuhan sendiri yang mengatakan. Kalau manusia mengatakan itu barangkali bisa mengingkari janjinya. Tapi kalau Tuhan mengatakan demikian, berarti Tuhan pasti akan lakukan. Tuhan pasti akan tepati janji. Karena itu hormatilah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau di zaman umat Israel, zaman umat Tuhan, zaman umat Israel itu terkenal dengan hari Sabat. Tetapi ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan isi dunia ini, menyelamatkan saudara dan saya, Yesus sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu kemudian bangkit. Pada hari ketiga bangkit. Kebangkitan itu yang kita rayakan setiap minggu, di hari Minggu. Karena itu diharapkan bahwa semua orang Kristen itu pada hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Datang dan mengabdi kepada Tuhan lewat ibadah. Kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi saudara dan saya.
yaitu keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita bicara tentang hari Sabat atau beribadah kepada Tuhan, hanya satu. Coba kita menyediakan waktu 1 hari saja untuk Tuhan, untuk beribadah. 1/7. Dengan kata lain 14% dari 1 minggu itu kita sediakan waktu untuk Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi hanya waktu sedikit saja. Tetapi apa yang terjadi ketika kita memberikan waktu yang sedikit untuk Tuhan? Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Makanya di ayat 14 dikatakan bahwa maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Bukan bersenang-senang karena manusia. Bersenang-senang karena Tuhan itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Dan Tuhan akan memberkati. Umatnya tidak akan lapar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari mulai hari ini sebagai orang tua kita mengajak anak-anak kita untuk setiap minggu hadir di gereja untuk kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah menuntun dan menyertai kita selama 6 hari lamanya, dan hari yang ke-7 kita beribadah untuk mengucap syukur. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Kita harus menguduskan hari Minggu. Kita harus datang ke gereja untuk mengabdi kepada Tuhan. Menguduskan hari Minggu artinya kita datang dan kita beribadah kepada Tuhan. Dan hasilnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita. Kita mau diberkati, berarti kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Kuncinya itu. Kita kan ingin bahwa kita semua diberkati. Kalau kita ingin kita diberkati, bahwa kita harus datang ke gereja untuk mengabdi kepada Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Pekerjaan kita, kehidupan kita, dan terlebih kita ditebus untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Salam sehat Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan memberkati.